Kalau ibu misalnya, oh saya mah suka bertengkar mulu sama suami, bisa jadi lupa baca Quran. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, tugas jin yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tugas iblis ataupun jin itu memisahkan suami dengan istri. Cuma jadi masalah kadang-kadang di kalangan kita banyak yang tidak belajar. Contohnya apa? Ngaji mengaji tapi tidak pernah memahami karakter pasangannya. Contohnya gimana Bu? Ibu, kalau suami lagi capek, jangan banyak ditanya. Kadang-kadang dari mana Pak? Kok lama amat? Nongkrong di mana? Jangan. Yang jadi masalah itu jadi kesel suaminya. Bener Bu? Makanya dalam satu syariat, suara perempuan itu tidak boleh lebih tinggi dari suaminya. Ibu nggak mesti cantik. Berapa banyak perempuan cantik, suaminya nyeleweng, gara-gara apa? Istrinya nyebelin, kagak pernah senyum sama suaminya. Bener Bu? Bu, dengerin Bu. Bener Bu? Nih contoh kecil. Tapi bapak-bapak juga kudu sabar. Perempuan itu memang banyak omongnya, karena memang korpus kalau laki-laki sama perempuan beda. 30% lebih besar dari perempuan, itu lebih besar daripada laki-laki. Apa korpus kalau orang Sunda bilang babatok, tahu ya? Babatok. Terus hipotalamusnya juga beda. Kalian yang sering dengar Ustazah Aisyah Dahlan pasti paham ya. Nah, karena kita sama-sama praktisi hipnoterapis, jadi di otak itu udah sering kita buka-buka kinerja otak itu. Kayak contohnya begini Pak. Laki-laki itu sama perempuan fokusnya beda. Contoh tuh, laki-laki nih lagi nonton TV berita, lagi nonton aja tuh, lagi fokus tuh nonton berita, jangan dialihkan kepada aktivitas yang lain. Sama aja ibu menghipnotis dia ke alam bawah sadar dia untuk marah. Karena kenapa? Korpus kalosunya beda. Lagi nonton TV, Pak, cebokin si Dede tuh. Ada yang begitu. Itu lagi fokus, tiba-tiba dialihkan, pasti kesel dia. Saya tanya bapak-bapak, kalau digituin, marah Pak? Jawab Pak, takut amat itu. Tapi memang begitu. Karena memang lumrahnya laki-laki sama perempuan berbeda diciptakannya. Kemudian ibu-ibu mah fokusnya bisa banyak. Bener? Multitasking kok istilahnya. Coba lihat ibu-ibu pagi-pagi tangan kiri gendong anak, tangan kanan ngegoreng, ya kan? Kaki ngepel, mulut ngomelin laki tuh, sambil nungguin cucian Pak. Berapa kerjaan itu? Berapa kerjaan? 5 kerjaan sekaligus. Cuma memang lumrahnya perempuan begitu. Ngocengnya. Tapi memang perlu bersyukur Pak. Memang di dalam kaidah satu istilah, mihnatun nisa madrasatul auliya. Kalau laki-laki diuji sama perempuan, itu kalau sabar diuji sama perempuan, itu derajatnya bisa wali. Jadi kalau bapak pengen jadi wali, sering-sering diomelin sama kita. Benar ya? Tapi memang begitu. Bahkan di Yaman dulu ada namanya Abdurrahman Baljabat. Ini seorang wali yang memang ibadah biasa sama seperti sholat biasa, baca Quran biasa. Cuma ada satu spesial, Abdurrahman Baljabat ini dalam satu riwayat yang dikatakan oleh satu kitab di dalam kitabnya Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith, salah satu ulama Madinah, bahwa Abdurrahman Baljabat ini punya spesial. Dia sabar kalau diomelin bini. Kalau ditendang bininya dia sabar. Pokoknya dipukulin bininya dia sabar. Saking sabarnya, ketika itu ada 2 orang wali ngedoa, ya Allah pengen anu dijabah. Wali itu begitu kan? Wali itu kalau ngedoa itu langsung dijabah. Ya Allah pengen mobil, tiba-tiba ada orang datang ngasih mobil begitu kan? Ya Allah pengen duit anu. Itu wali itu begitu. Ketika 2 orang wali tersebut ketemu Abdurrahman Baljabat, nggak tahu ini Abdurrahman Baljabat. Dia tanya, wahai wali, ini kan kedua orang wali ini. Tapi Abdurrahman Baljabat tidak tahu kalau dirinya wali. Kemudian tanya, wahai wali, apa yang menyebabkan doa kamu dijabah? Ya Allah, kabulkan hajat saya seperti kesabarannya Abdurrahman Baljabat, katanya, yang dimarahin sama bininya. Padahal yang di depannya itu adalah Abdurrahman Baljabat yang sering dimarahin sama bininya. Makanya bapak-bapak kalau dimarahin bini kudu sabar, ya.
Memang kalau istri perempuan mah ngomongnya ngoceh, Pak. Kalau belum selesai otaknya itu, memori dia belum bakal berhenti. Makanya suruh dia ngoceh sendiri aja di dapur, nggak apa-apa. Jadi pas kita ketemu kita udah nggak ngoceh lagi. Ya, intinya kan 26.000 kata, 25.000 sampai 26.000 kata. Kalau belum 25.000 belum berhenti dia ngoceh. Kalau laki-laki masih bisa, 20.000 masih bisa. Ya kayak saya nih, udah ngoceh di sini kan, pulang udah nggak ada kata-kata lagi, makanya ditanya gini dia lagi kita. Karena otaknya begitu laki-laki. Karena kalau udah habis ngomong, di otaknya udah ngendep gitu, ada ngomong lain, begitu. Itu bedanya laki-laki sama perempuan. Makanya hati-hati, meninggikan suara di suami itu bisa mengakibatkan perpecahan rumah tangga. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawj. Quran telah membahas itu. Makanya masya Allah. Jadi kalau ngomong sama suami jangan kencang-kencang ya. Tapi bapak juga bersyukur kalau suami banyak ngomong. Yang jadi masalah kalau suami istri marah ngomong mending. Yang jadi masalah kalau istri bapak ini pendiam. Tiba-tiba pas marah sikat gigi dia buat bersih WC tuh. Tahu-tahu pas sikat gigi lah bawa apaan ini? Itu ada yang model begitu tuh marahnya. Jadi mendingan lah gue daripada sikat giginya buat bersih WC. Saya pernah itu ada ibu urusan saya saking marahnya nggak bisa marah sama suami, sikat gigi dia saya buat bersih WC. Ada yang begitu ya. Alhamdulillah men, galing. Tapi memang karakter begitu. Makanya kalau laki-laki Pak ngomong, paling Pak pagi-pagi itu nyuci motor, manasin motor, Pak mau kemana? Mau beli ayam goreng. Selesai. Ditanya tenaga, Pak mau kemana? Mau beli ayam goreng. Selesai itu laki-laki itu. Tapi kalau perempuan, Bu mau kemana? Mau beli ayam goreng. Kemarin suami saya bawa ayam goreng enak banget, ada 3 mah itu. Pas ditanya tuh kayak ayam goreng spesial yang ada di yang ada di Telaga Bestari. Saya coba cek di Telaga Bestari itu ternyata habis, emang laku banget itu. Sampai itu anak-anak pramugari pada mengambilin semua. Saya suka nggak kebagian. Saya cari juga tuh di depan itu tuh, depan McD kagak ada juga tuh. Sampai ke Balaraja saya ke sono. Jadi habis juga itu, ya Allah itu emang laku banget itu ayam goreng. Ketemu di mana? Di Sinjang Jaya ternyata ada tuh di perempatan dekat Alfamart. Ternyata dia buka. Masih ada sisa 5. Saya beli aja 5 korban. Ternyata satu harga pasti ayam gorengnya cuma 10.000 Bu. Murah banget, enak banget. Waduh dicoba itu. Nanti saya ke sono lah dah. Nah, kalau mau itu nggak apa-apa sini. Cuma mau ditanya mau kemana. Itu ibu. Makanya kita kudu sabar ya Bu ya. Itu ya Bu ya.